Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Idul Fitri tahun ini menjadi momen paling banyak dinanti. Karena setelah 2 tahun berjibaku melawan pandemi dan harus membatasi silaturahmi, pemerintah memberikan sejumlah pelonggaran. Mungkinkah hal ini sebagai penanda pandemi di tanah air akan berganti menjadi endemi? Ulasannya akan menjadi topik fact check kita hari ini. Kita lihat di slide pertama. Sejak Februari lalu tepatnya Indonesia mencatatkan rekor demi rekor konfirmasi positif COVID-19. Namun belakangan tren penurunan ini justru menjadi dominan. Hal itu yang kemudian menjadi dasar pemerintah memperbolehkan mudik dilakukan serta sholat id berjamaah. Kita lihat sholat Idul Fitri berjamaah ini dilakukan di sejumlah kota besar. Di antaranya ada di Palembang, tepatnya di Masjid Agung. Ini ribuan orang mengikuti sholat id berjamaah di sana dan tanpa dibatasi jarak, namun tetap menggunakan protokol kesehatan ketat. Kemudian kita lihat di Jakarta International Stadium, di sini juga dilakukan sholat jamaah yang jumlahnya diikuti oleh orang yang cukup banyak tanpa menjaga jarak juga. Kemudian yang terakhir ada di Makassar, tepatnya di lapangan Karebosi. Sama halnya tanpa menjaga jarak namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, pemerintah memberikan penekanan berkaitan dengan izin sholat id berjamaah. Meskipun pada kenyataannya hal tersebut akhirnya sulit untuk dikontrol. Kita simak pernyataan dari Jubir Satgas COVID-19, ada Wiku Adhisa Smito di sini. Ia mengatakan sholat id berjamaah dapat dilakukan di masjid maupun di tempat terbuka dengan catatan mematuhi protokol kesehatan ketat. Jemaah tetap memakai masker dan khotib diberikan pembatas saat hendak melepas masker untuk menampilkan khotbah. Tapi tadi kita lihat dari gambar-gambar sebelumnya bahwa memang untuk menggunakan masker ini jamaah masih sulit untuk menerapkannya dari awal sholat hingga selesai sholat. Banyak warga juga yang telah melepas masker saat melaksanakan sholat id kemarin. Nah, selain diperbolehkannya sholat id berjamaah, seperti yang kita ketahui pemerintah juga mengizinkan pelaksanaan mudik lebaran. Momen ini pun tak disia-siakan warga. Saya ajak Anda untuk melihat data pemudik dari tahun ke tahun. Dari tahun 2019 dahulu sebelum pandemi melanda, ada sekitar 18,3 juta orang yang melakukan mudik lebaran. Kemudian di tahun 2020 saat pandemi mulai masuk di Indonesia, maka ada pelarangan mudik sehingga sekitar 297 ribu saja orang yang melakukan mudik lebaran. Di tahun 2021 masih dalam suasana pandemi dan juga pembatasan aktivitas, maka mudik ini masih dilarang. Tapi yang mudik ada sekitar 1,5 juta orang. Nah, di tahun 2022 saat pandemi sudah mulai melandai, namun ingat kita masih dalam situasi pandemi, ada sekitar 85,5 juta orang yang akan melaksanakan mudik di tahun ini. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, provinsi di Pulau Jawa ini menjadi destinasi utama pemudik. Diikuti dengan Pulau Sumatera, kita lihat berapa jumlah pemudik untuk di Pulau Jawa sendiri. Ini ternyata di Jawa Tengah dengan provinsi paling banyak pemudik atau tujuan pemudiknya ada sekitar 23,5 juta atau 23% dari total pemudik di seluruh Indonesia. Lalu diikuti dengan Jawa Barat, kemudian ada Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Jabodetabek, dan terakhir di Sumatera Utara ini ternyata menjadi salah satu provinsi yang menjadi destinasi utama para pemudik. Tak hanya Indonesia, sejumlah negara dunia memang telah lebih dulu memulai pelonggaran aturan saat hari raya. Kami ambil contoh beberapa di sini, diantaranya adalah China saat Imlek, ini ternyata memperbolehkan masyarakatnya untuk mudik sama halnya dengan di Indonesia. Kemudian di Malaysia, Idul Fitri kemarin ini juga perayaan Lebaran diperbolehkan oleh pemerintah di sana dan juga tidak ada pelarangan mudik. Lalu kita lihat lagi di India. Idul Fitri di sana juga diperbolehkan sholat berjamaah serta mudik. Kemudian sebelumnya ada festival Diwali, yaitu festival berkumpul. Ini ternyata diperbolehkan dan juga dibolehkan untuk melakukan mudik. Nah, yang terakhir ada di Vatikan saat Natal 2021 kemarin. Ini misa Natal dan juga perayaannya diperbolehkan dilakukan secara bersama-sama. Nah, tak sedikit dari negara yang telah melakukan pelonggaran memang bersiap untuk memasuki masa endemi. Di berbagai negara Eropa dan Rusia ini bisa jadi contohnya. Swiss, mereka tidak lagi mewajibkan warganya memakai masker.
Tidak ada kewajiban karantina dan 90% warganya ini ternyata sudah divaksinasi. Kemudian Norwegia, sejak awal Februari sudah mencabut aturan pembatasan dan juga jaga jarak. Orang yang terkena COVID maksud kami tak perlu lagi melakukan karantina. Kemudian di Inggris ternyata tidak ada lagi juga yang mewajibkan isolasi mandiri atau isoman. Tidak juga wajib memakai masker. Lalu di Denmark di sini mencabut semua pembatasan sejak awal Februari. Di Belanda tidak lagi wajib masker, operasional tempat hiburan juga berlaku normal. Lalu kita lihat yang terakhir ada di Jerman. Maret 2022 semua pembatasan COVID-19 telah dicabut oleh Jerman. Kita berlanjut ke Asia, dari negara tetangga ada Malaysia. Mereka memasuki transisi endemi pada 1 April 2022 kemarin. Kemudian Singapura juga melakukan hal yang sama, melakukan sejumlah pelonggaran pembatasan. Lalu diikuti dengan Thailand di sini yang mengatakan bahwa akan menerapkan endemi pada bulan Juli, yang juga akan diikuti oleh negara Vietnam. Lalu sudahkah Indonesia masuk transisi endemi? Jika kita lihat pada dua faktor yang bisa melatar belakangi transisi menuju endemi, yaitu kasus harian yang turun, kemudian juga vaksinasi, mungkin Indonesia sudah memenuhi aspek tersebut. Kita lihat dari data berikut ini. Sejak tanggal 27 April sampai tanggal 2 Mei, kita lihat ada penurunan tren kasus harian COVID-19. Dari sebelumnya 617, kemudian di 29 April 395, dan di 1 Mei 244, kemudian di 2 Mei 2022 atau saat Lebaran, ini hanya 168 kasus. Atau ini menandakan kasus terendah selama tahun 2022. Bagaimana dengan vaksinasi? Kita lihat data vaksinasi berikut ini. Dari target 208 juta warga Indonesia yang akan menerima vaksinasi, vaksin dosis 1 sudah mencapai 199 juta lebih. Kemudian vaksin dosis 2 ini ada sekitar 165 juta lebih. Dengan kemarin penambahan dari vaksinasi yang dilakukan adalah sekitar 146 ribu. Kemudian untuk vaksin dosis 3 memang masih belum cukup masif maksud kami sekitar 40 juta, dengan penambahan kemarin penyuntikan sekitar 486 ribu. Terakhir, kita dengarkan pernyataan dari Presiden Jokowi terkait status kondisi pandemi di Indonesia. Akankah segera beralih menjadi endemi? Berikut kita simak pernyataan selengkapnya. Ada masa transisi yang kita masih harus hati-hati. Saya tidak ingin kayak negara-negara lain langsung buka masker. Enggak. Ini masih ada transisi kira-kira 6 bulan. Kita lihat seperti apa, baru nanti silahkan kalau yang di luar ruangan buka masker, kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Ada tahapan-tahapan dan kita tidak perlu tergesa-gesa, karena apapun kita punya pengalaman saat Delta seperti apa, saat Omikron seperti apa, sehingga kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, pemerintah masih perlu untuk berhati-hati dalam proses transisi dari kondisi pandemi menuju endemi. Sehingga sudah sepatutnya masyarakat tak lantas abai karena pandemi belumlah usai. Untuk sementara saya kembalikan ke Eva. Baik, terima kasih Livia Ramadanti untuk pemaparan Anda.